Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zain. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang minat bakat yang telah direkomendasikan oleh dosen saya melalui website temubaka.com. Sebelum itu, saya ingin bercerita tentang minat bakat saya waktu kecil. Jadi dulu tuh saya ingin minat bakat itu seperti kayak apa sih cita-cita kamu gitu ya. Jadi dulu saya ingin menjadi seorang penyiar radio gitu, karena menurut saya seorang penyiar radio adalah orang yang memberikan kabar gembira untuk didengarkan oleh pendengarnya gitu. Dalam artian dari nada bicaranya aja, oh, halo selamat pagi semuanya, ayo kita jalani aktivitas ini dengan kegembiraan, kesenangan atau segala macam. Nah itu kan membuat kita ketika kita mendengarkan hal-hal tersebut kan itu, oh iya aku harus bisa nih, aku harus bisa lebih semangat lagi gitu. Seperti itu. Lebih kayak membangun membangun mood untuk menjalani hari-hari lebih baik lagi, seperti itu kan. Kemudian seiringnya saya tahu bahwasanya saya kurang kurang ada di porsi untuk menjadi seorang penyiar radio, jadi saya urungkan. Jadi saat ini yang menjadi fokus saya adalah saya ingin menjadi seorang manajer ya, manajer di suatu perusahaan. Semoga cita-cita saya terwujud, amin. Kenapa saya ingin menjadi seorang manajer? Kenapa ya? Karena bagi saya seorang manajer tuh keren gitu ya. Walaupun memang untuk menjadi proses seorang manajer itu butuh waktu yang lama, tapi ya insya Allah dengan kegigihan, dengan kesungguhan saya bisa mencapainya. Oke, kemudian dari tes minat bakat yang kemarin telah direkomendasikan oleh dosen saya, itu ada potensi saya. Dia ada 6. Yang pertama ada ambasador, marketer, komunikator, motivator, server, kemudian ada ambasador. Nah, dari keenam yang udah saya jelasin tadi, yang sudah saya bilang, saya lebih ke ambasador, komunikator, dan motivator. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut saya dari ketiganya ini kan berkaitan dengan komunikasi gitu. Saya senang menjalin komunikasi yang baik dengan banyak orang, karena menurut saya komunikasi yang baik itu dapat menyelamatkanmu gitu. Kita membangun komunikasi atau kita membangun relasi yang baik dengan seseorang, kita jaga komunikasi itu. Misalnya kita di kemudian hari kita mengalami kesusahan, bisa saja orang tersebut yang nantinya menolong kita, seperti itu sih yang saya pahamin. Eh, Kenapa saya ingin dari komunikator ya? Komunikator ini kan menyampaikan informasi secara lisan dengan mudah dimengerti. Iya, saya tidak suka komunikasi yang eh, menggunakan bahasa-bahasa yang ribet gitu. Hidup aja udah ribet, jangan dibuat ribet lagi kalau urusan yang lain gitu sih kalau menurut saya. Kemudian ada motivator. Motivator ini mendorong, memberi semangat pada satu atau sekumpulan orang agar bisa lebih sukses. Ya, saya suka memberikan motivasi atau memberikan dukungan kepada teman-teman saya yang misalnya lagi terkena terkena atau menghadapi masalah gitu. Senang menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Jadi setelah saya mendengarkan, saya kasih motivasi lah untuk membangun membangun lagi rasa kepercayaan diri mereka. Kamu itu pasti bisa gitu, seperti itu. Jangan terus-terusan terpuruk pada suatu masalah itu gitu, karena itu nggak baik. uh, ya seperti itu gitu. Kemudian mediator juga saya suka sih, karena mediasi gitu, menjadi orang penengah di antara orang yang terkena masalah ya. Ya saya senang, maksudnya senang ya ikut terlibat. Misalnya saya senang kalau misalnya
apa yang saya berikan, apa yang saya kasih masukannya itu dapat diterima orang lain dan dapat diterapkan, dapat dijadi pertimbangan. Kita nggak bisa yang memaksakan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya untuk dipertimbangkan kembali, oh bener nih kata si ini, kita, oh bener nih kata si ini, oh bener nih kata si ini. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri pada diri kita gitu. Itu sih yang saya suka seperti itu. Kemudian kelemahan saya juga ada beberapa, seperti analis, commander, kreator, evator, explorer, dan jurnalis. Nah, menurut saya sih kelemahan saya ya kreator. Kreator itu menggunakan imajinasi untuk menemukan suatu rancangan. Ya, saya orangnya bukan orang yang seni-seni banget. Makanya saya itu susah kalau untuk memunculkan suatu ide mengenai tentang seni, ya tentang seni. Uh, Misalnya kalau misalnya untuk membuat logo atau apa gitu, cocoknya ini kayak gimana ya, bagusnya ini kayak gimana ya, di situ saya kurang seperti itu. Kemudian jurnalis ini kan jurnalis menulis artikel, ide, dokumen atau cerita yang lainnya. Di situ saya senang berkomunikasi, bercerita. Tapi kalau memang untuk menuliskannya kembali di buku, takutnya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya ucapkan, dengan apa yang sudah saya tulis. Seperti itu gitu sih. Makanya saya pun kalau misalnya untuk seorang jurnalis sendiri, jurnalis susah menurut saya. Kemudian analis itu kan menganalisis itu kan harus yang sedetail-detail mungkin. Ya saya nggak bisa gitu. Saya paham diri saya, karena saya kalau untuk menganalisis ya memang sedetail mungkin, harus memang lebih teliti. Saya orangnya memang kurang teliti ya. Makanya menurut saya itu sih nggak cocok bagi saya. Kemudian yang ketiga itu ada peluang dari tes website temubakat.com. Menurut mereka itu 50% itu saya ada di networking, jaringan. Jadi ya itu seperti yang saya bilang, saya senang membangun jaringan yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, yang nantinya komunikasi yang saya buat inilah yang bisa menyelamatkan saya di kemudian hari. Ya itu sih pendapat saya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada ancaman. Menurut saya ancaman itu datangnya dari diri kita sendiri gitu. Ancaman seperti uh, rasa malas. Iya, malas itu nggak ada obatnya. Malas itu juga menjadi ancaman pada diri kita sendiri. Untuk itu, jika saya mengalami ancaman, memiliki ancaman, terutama pada diri saya sendiri, terutama pada rasa kemalasan saya sendiri, saya cuma ingat, uh, orang tua sudah bekerja keras sampai saat ini. Harusnya bisa dibalas, walaupun memang tidak sesuai atau memang tidak bisa seperti yang mereka berikan. Jadi ya itulah yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Saya harus bisa membanggakan, membahagiakan orang tua saya, walaupun masih dari kata jauh banget, seperti itu. Kemudian dari tes temubakat.com ini juga mereka bilang, saya dikatakan orang yang senang bersahabat, senang melayani dan bertanggung jawab, senang mengkomunikasikan sesuatu yang sederhana menjadi menarik, berpikiran strategik, senang mengkomunikasikan sesuatu, banyak ide, dan senang menonjolkan kelebihan, keras menghadapi orang akan tetapi tidak menyukai konflik, senang memotivasi dengan berbagai cara yang ada melalui sifat periangnya, ada juga melalui sifat empatinya, dan juga suka melayani orang lain dan mendahulukan orang lain. Ya, menurut saya sih kesimpulan dari temubakat.com ini sebagian besar benar gitu. Karena memang saya orangnya, saya senang gitu untuk
memotivasi orang lain dengan berbagai cara, seperti ayo bareng-bareng kita berusaha sama-sama, kita wujudkan mimpi kita, seperti itu. Kemudian juga di sini ada yang saya suka, keras menghadapi orang tetapi tidak suka konflik. Ya, saya orangnya memang tidak suka konflik. Maksudnya kalau ada suatu masalah pada diri saya, eh, kalau bisa masalah itu tuh cepat teratasi. Karena satu masalah yang belum teratasi itu bisa ngebuat saya tuh kepikiran. Memang itu sih buruknya. Ya, itulah. Kemudian juga saya senang bersahabat dan senang melayani, senang mengkomunikasikan sesuatu yang menarik. Memang itulah saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga saya bisa menjadi diri saya yang lebih baik lagi. Saya bisa lebih mengeksplor diri saya untuk mencapai apapun yang saya inginkan, apapun yang menjadi kebanggaan oleh orang tua saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.